Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum lanjut ke materi, dengarkan cerita singkat dari Bu Guru ya. Begini ceritanya. Hari mulai gelap. Tiba waktunya kumandang azan maghrib. Firman dan Aska bergegas pergi ke masjid untuk menjalankan sholat maghrib. Di tengah perjalanan, tanpa disengaja, kaki Firman menginjak kotoran kambing. Kotoran kambing itu mengenai kaki dan sarungnya. Jadi, kaki dan sarung Firman terkena najis. Najis itu apa, ayo? Najis adalah kotoran. Karena kaki dan sarung Firman terkena najis, maka harus dibersihkan supaya sholat Firman sah. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana ya anak-anak? Benar, dengan cara bersuci. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang toharoh atau bersuci. Simak baik-baik ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Al-Islam Muatan Fikih materi toharoh atau bersuci. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas berarti keadaan tidak suci. Contohnya, jika kamu buang air kecil dan kentut, maka kamu telah berhadas. Sedangkan najis adalah sesuatu yang kotor serta menyebabkan ibadah sholat tidak sah. Contohnya, air liur anjing, kotoran hewan, kotoran manusia, dan lain-lain. Nah, saat kamu dalam kondisi hadas atau terkena najis, maka tidak boleh sholat. Supaya kamu bisa menjalankan ibadah sholat, maka kamu harus bersuci terlebih dahulu. Macam-macam alat untuk bersuci. Ada apa aja, ayo? Yuk kita belajar bersama. Macam-macam alat untuk bersuci ada air, debu, batu, kayu, dan tisu. Toharoh atau bersuci. Apa saja ya macam-macam bersuci? Disimak baik-baik ya anak solih dan solihah. Macam-macam cara bersuci. Yang pertama, mandi, wudhu, tayamum, dan istinja. Mandi adalah mencuci atau membersihkan tubuh dari bau atau aroma tidak sedap. Mandi adalah menghilangkan kotoran ataupun debu dari kulit dengan cara berendam ataupun menyiramkan air bersih pada tubuh. Tahukah kamu apa yang sedang dilakukan oleh Aska? Sedang apa ya gambar tersebut? Ayo, apa anak-anak solih dan solihah? Ya benar, sedang berwudu. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara berwudu yang benar. Disimak baik-baik ya anak solih dan solihah. Wudu. Berwudu adalah mensucikan diri dari najis dengan menggunakan air bersih. Kenapa kita harus berwudu? Ayo, kenapa anak-anak? Kita harus berwudu agar ketika kita menunaikan sholat lebih sempurna. Jika kalian tidak berwudu sebelum sholat, maka sholat kalian tidak diterima oleh Allah.
Simak cara berwudu yang benar berikut ini. Disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk belajar berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan ya, dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Karena wudu itu adalah pintunya sholat. Jika wudunya nggak sempurna, maka sholatnya juga nggak sempurna. Jika wudunya sempurna, maka sholatnya akan sempurna juga. Oleh karena itu, wudu itu adalah sesuatu yang penting. Pembuka sholat adalah wudu. Sehingga kita hari ini, kita insya Allah akan belajar bagaimana wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan ya, kita mulai ya. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kemudian membaca basmalah, bismillah, sambil membersihkan kedua telapak tangan. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian mengambil air lalu dimasukkan dalam mulut, yaitu berkumur-kumur, sekaligus dimasukkan ke dalam hidung. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Dilakukan hal ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut yang atas sampai bagian bawah dagu. Yang samping sampai yaitu tumbuhnya daging yang menonjol di telinga kita di kiri dan kanan. Selanjutnya membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali juga sambil menyela-nyela jari jemari. Membasuh kepala 1 kali, termasuk di dalamnya membasuh telinga, yaitu dengan cara mengusap kepala ini dari depan, dari kening, kemudian kita jalankan sampai tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke bagian depan, kemudian langsung tangan kita masukkan ke telinga dan kita usap, kita putar sehingga daun telinga kita terkena air. Kemudian selanjutnya membasuh kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali sambil menyela-nyela, yaitu bagian jari jemari kaki kita basuh sampai kedua mata kaki. Lalu berdoa dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu selesai. Inilah wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa melakukannya dengan baik dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum. Bertayamum boleh dilakukan apabila tidak menemukan air. Bertayamum boleh dilakukan bagi orang yang sakit parah. Cara bertayamum yang pertama, menepuk kedua telapak tangan ke tanah. Yang kedua, tiup kedua telapak tangan tersebut.
Kemudian usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Seperti pada contoh di samping ya anak-anak. Istinja. Istinja adalah membersihkan najis dari kemaluan berupa buang air kecil ataupun saat buang air besar. Nah, anak-anak solih dan solihah, kalian tadi sudah mendengarkan dan memahami penjelasan materi dari Bu Guru tentang apa tadi? Ayo ingat, tentang toharoh atau bersuci. Untuk tugas mandiri kalian di rumah, kalian membuat rangkuman materi tentang toharoh atau bersuci. Buatlah rangkuman sesuai pemahaman dan sesuai kalimat kalian masing-masing. Tulis di buku tugas. Untuk pengumpulan tugasnya, ketika ada pengumpulan buku tugas ya anak-anak, jangan lupa dikerjakan, jangan lupa difahami lagi materinya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.